Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran integral tak tentu. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi, serta terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran integral tak tentu, saya juga akan menjelaskan manfaat dari kita belajar integral. Kalian juga pasti bertanya-tanya kan, apa sih manfaat dari kita belajar integral? Ya, manfaatnya ada banyak sekali. Beberapa hal diantaranya adalah dengan menggunakan rumus integral dapat menghitung luas suatu bidang dan dapat menghitung volume benda putar, serta dapat membantu para teknisi dalam mendesain mesin pesawat terbang. Kita langsung masuk ke dalam materi. Definisi dari integral tak tentu adalah suatu fungsi f besar dikatakan sebagai anti turunan atau integral dari fungsi f kecil apabila f besar aksen x sama dengan f kecil x untuk setiap x dalam domain dari f. Nah, integral dari f kecil x dapat dirumuskan sebagai berikut. Integral dari fungsi f kecil x terhadap x sama dengan f besar x ditambah c, dengan keterangan notasi matematika untuk pengintegralan adalah yang di lingkaran merah, yaitu merupakan perpanjangan dari huruf S yang menyatakan jumlah atau sum. F kecil x merupakan persamaan kurva dan f besar x merupakan luasan yang berada di bawah f kecil x dan c merupakan konstanta. Adapun sifat-sifat integral tak tentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, integral dari 1 terhadap x sama dengan x ditambah c. Yang kedua, integral dari k terhadap x sama dengan kx ditambah c. Yang ketiga, integral dari x dipangkat n terhadap x sama dengan x dipangkat n ditambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah c. Yang keempat, integral dari k dikali fx terhadap x sama dengan k dikali integral dari fx terhadap x. Yang kelima, integral dari fx ditambah gx terhadap x sama dengan integral dari fx terhadap x ditambah integral dari gx terhadap x. Yang keenam, integral dari fx dikurang gx terhadap x sama dengan integral dari fx terhadap x dikurang integral dari gx terhadap x. Untuk lebih mengerti, kita langsung masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Carilah integral tak tentu dari integral 7 terhadap x. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita harus memperhatikan kembali sifat-sifat integral tak tentu nomor 2, yaitu integral dari k terhadap x sama dengan kx ditambah c, di mana nilai k-nya di sini adalah 7, sehingga integral dari 7 terhadap x sama dengan 7x ditambah c. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui integral dari 8x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah x tambah 5 terhadap x, carilah integralnya. Untuk mengerjakan soal tersebut, langkah awal yang kita lakukan adalah menggunakan sifat integral tak tentu nomor 5 dan 6 tentang penjumlahan dan pengurangan integral, sehingga menjadi integral dari 8x pangkat 3 terhadap x dikurang integral dari 3x pangkat 2 terhadap x ditambah integral dari x terhadap x ditambah integral dari 5 terhadap x. Untuk integral dari 8x pangkat 3 terhadap x, kita menggunakan sifat yang keempat, sehingga menjadi 8 dikali integral x pangkat 3 terhadap x
dikurang untuk integral dari 3x pangkat 2 terhadap x, kita menggunakan sifat yang keempat, sehingga menjadi 3 dikali integral dari x pangkat 2 terhadap x. Dan untuk integral dari x terhadap x, kita tulis kembali. Dan untuk integral dari 5 terhadap x, kita juga tulis kembali. Untuk 8 dikali integral x pangkat 3, kita menggunakan sifat yang ketiga, sehingga menjadi 8 dikali x di pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3 tambah 1. Dan untuk 3 dikali integral dari x pangkat 2 terhadap x, kita juga menggunakan sifat yang ketiga, sehingga menjadi 3 dikali x di pangkat 2 tambah 1 dibagi 2 ditambah 1. Dan untuk integral dari x terhadap x, kita juga menggunakan sifat yang ketiga, sehingga menjadi x di pangkat 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah 1. Dan untuk integral dari 5 terhadap x, kita menggunakan sifat yang pertama, sehingga menjadi 5x dan ditambah c. Nah, sehingga menjadi 8x pangkat 4 dibagi 4 dikurang 3x pangkat 3 dibagi 3 ditambah x pangkat 2 dibagi 2 ditambah 5x ditambah c. Sehingga menjadi 2x pangkat 4 kurang x pangkat 2 ditambah 1/2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Materi pembelajaran kita sampai di sini. Mari sama-sama kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, rumus integral tak tentu dari fx adalah integral dari f kecil x terhadap x sama dengan f besar x tambah c. Yang kedua, sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral dari 1 terhadap x sama dengan x ditambah c. Yang kedua, integral dari k terhadap x sama dengan kx ditambah c. Yang ketiga, integral dari x di pangkat n terhadap x sama dengan x di pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah c. Yang keempat, integral dari k dikali fx terhadap x sama dengan k dikali integral dari fx terhadap x. Yang kelima, integral dari fx tambah gx terhadap x sama dengan integral dari fx terhadap x ditambah integral dari gx terhadap x. Yang terakhir, integral dari fx kurang gx terhadap x sama dengan integral dari fx terhadap x dikurang integral dari gx terhadap x. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa dan stay safe.